Halo bosku semua, balik lagi sama Pak Cik di channel Movie Room. Apa kabar bosku nih di awal tahun? Gimana? Masih suka rebahan gak? Pertama-tama saya ucapin terima kasih buat yang sudah support channel Movie Room ya. Dan hari ini saya sudah rangkum jalan cerita dari film horor yang menurut saya cukup unik karena ada cerita di dalam cerita pada film horor satu ini yang berjudul Mortuary Collection. Dengan latar belakang di tahun 60-an, film ini berhasil memberikan pengalaman menonton film horor klasik seperti film-film zaman dulu. Nah, nggak mau banyak spoiler di intro, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Inilah dia Mortuary Collection. Pada hutan terpencil terdapat satu rumah pemakaman yang sangat misterius. Di sana tinggallah seorang kakek tua bernama Montgomery Dark yang tak kalah misterius seperti pemakaman tersebut. Saking misterius, bocil-bocil yang penasaran sama rumah itu jadi ketakutan sampai-sampai kameranya ketinggalan di sana. Dan kemudian hari ini sosok kakek tua yang bernama Montgomery itu berkhotbah pada sebuah pemakaman anak kecil yang bernama Logan. Namun khotbahnya bukan menenangkan orang-orang berduka, malah bikin semua orang yang berduka di sana jadi tambah heran. Singkat cerita, usai pemakaman itu tiba-tiba datanglah seorang wanita muda yang bernama Sam untuk melamar pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga karena melihat papan pengumuman lowongan pekerjaan di depan rumah pemakaman Montgomery. Sam dibawa ke kantor kakek Montgomery untuk menandatangani kontrak kerja sambil melihat-lihat koleksi benda antik dan buku-buku di sana. Kata si kakek, setiap kematian punya cerita dan alasan orang-orang itu mati. Nah, karena si Sam orangnya kepoan, alhasil dia meminta ke kakek Montgomery untuk menceritakan kisah orang-orang mati yang kakek ketahui. Lalu karena si kakek ngerasa ditantang, dia pun mulai menceritakan cerita horor yang pertama kepada Sam. Cerita pertama mengisahkan seorang wanita pencopet di sebuah pesta yang berhasil menipu lelaki buaya darat. Dia masuk dalam toilet untuk ngeluarin semua duit-duit hasil copetannya nih dan dimasukkan kembali ke dalam kutangnya. Merasa sudah berhasil menipu lelaki buaya darat di sana, si wanita itu ngaca merapikan dandanannya. Tapi entah kenapa kaca itu terlihat kayak lemari yang terkunci. Dan karena dia ini kepo banget dan penasaran dengan isi lemari kaca itu, lalu langsung membukanya dengan susah payah. Namun ternyata lemari kaca itu isinya adalah monster. Si wanita pengen keluar tuh dari toilet itu, tapi hasil copetannya jatuh yang bikin monster itu menarik wanita ke dalam lemari kaca. Itulah cerita pertama dari kakek tua Montgomery yang menurutnya setiap kisah punya pesan moral. Tapi si Sam ternyata belum begitu puas karena cerita tersebut kelihatannya seperti fantasi saja. Lalu sambil jalan-jalan dan memperlihatkan seisi ruangan, kakek tua memperkenalkan para pendahulu penjaga rumah makam ini kepada Sam. Dan kemudian Sam minta diceritain lagi, tapi harus lebih bagus dari cerita sebelumnya. Maka inilah cerita kedua dari kakek Montgomery dengan tema lebih baik aman daripada menyesal. Cerita kedua mengisahkan seorang pria ganteng yang bernama Jack pada sebuah kampus. Kebiasaannya si Jack ini sering mengedukasi wanita-wanita, terutama para juniornya, mengenai pentingnya menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Ya sebenarnya ini cuma doktrinnya dia aja agar bisa bercinta dengan salah satu wanita di kampusnya. Sampai-sampai dia juga bawa ideologi kebebasan wanita untuk melakukan seks bebas. Dan suatu hari si Jack ini pun kena batunya. Diawali dengan kenalan sama cewek yang cantik namanya Sandra. Dia juga tuh ngasih kondom sama Sandra sebagai kampanye kebebasan wanita. Lalu dia juga ngajak Sandra ketemuan di sebuah pesta malam nanti. Dan benar saja, si Sandra malam hari pun datang ke pesta itu bertemu dengan Jack. Gak pakai lama karena udah gatel banget si Jack ngajak Sandra aselolis di papan pesawat di kap. Tapi pas lagi aselolis, si Jack malah gak pakai tuh pengaman yang bertentangan dengan kampanyenya selama ini. Sampai pada suatu pagi dia bangun tidur dan badannya ngerasa kurang enak. Dia langsung pergi ke dokter untuk memeriksanya, tapi hasil diagnosa dari dokter mengatakan bahwa si Jack ternyata sudah hamil. Dirasa kayak gak masuk akal kalau dia udah dibuntingin sama cewek semalam, dia pun jadi stres. Ditambah lagi teman-temannya yang kayak sekte sesat malah nganggap Jack seperti ratu. Lalu karena udah panik minta ampun, si Jack langsung nyari Sandra sampai ke rumahnya. Dan setiba di sana orang tua Sandra ngeliat kondisi Jack yang udah bunting. Lalu si Sandra dipanggil nih sama emaknya.
Tapi dari ekspresinya Sandra kayaknya dia biasa aja ngeliat Jack. Dia juga nanyain sama Jack apakah pakai kondom semalam dan ternyata si Jack nggak pakai. Kemudian dedek bayi di perut Jack udah pengen keluar. Orang tuanya Sandra ngebantu proses melahirkannya. Namun sayang bayi itu keluar lewat kemaluannya si Jack dan tentu saja membuat Jack jadi mati di tempat. Kemudian orang tua Sandra langsung membawa bayinya Jack ke lantai atas rumah mereka yang ternyata ada bayi lain di rumah Sandra yang mana bayi-bayi itu adalah hasil hubungannya dengan banyak pria yang dilaporkan hilang di kampus. Dan cerita kedua berakhir dengan tepuk tangan dari Sam ke kakek Montgomery. It was everything a story should be and more. Dari wajahnya si Sam kelihatan terkesan banget nih sama cerita kedua ini yang baginya punya pesan moral sangat banyak. Kemudian si kakek tua membawa Sam jalan-jalan lagi ke kamar mayat di mana ada satu mayat wanita yang memakai cincin perkawinan. Cincin perkawinan itu ada ukiran janji sepasang kekasih yaitu ukiran kalimat hingga maut memisahkan. Kata si kakek ada kisah dari sebuah sepasang suami istri dengan janji sehidup semati yang mendapatkan ujian seumur hidup di rumah tangganya. Dan inilah dia cerita ketiga dari kakek Montgomery. Ada sebuah cerita tentang sepasang kekasih yang baru saja menikah. Suaminya bernama Wendell Owen dan istrinya bernama Carol. Pernikahan yang harusnya bahagia menjadi sebuah ujian kesetiaan sehidup semati untuk sang suami menjaga istrinya yang tiba-tiba jatuh sakit. Selama bertahun-tahun dari musim duren hingga musim rambutan, Owen tetap setia menjaga istrinya yang koma bertahun-tahun. Sampai akhirnya kesabaran Bapak Owen diuji oleh Tuhan. Dia udah ngerasa putus asa ngeliat istrinya tidak kunjung membaik. Kemudian ada dokter yang menawarkan ke Bapak Owen jika ingin mengakhiri hidup istrinya tanpa jejak maka dia harus memberikan obat ini kepada istrinya. Setan dan iblis pun bertarung di hatinya Bapak Owen antara mau dan tidak untuk membunuh istri yang ia cintai. Namun ternyata bisikan setan selalu mengusik hatinya hingga pada makan malam bersama sang istri Bapak Owen memberikan hadiah patung kelinci ke istrinya. Namun sang istri tidak bereaksi apapun. Kemudian Bapak Owen mencampurkan obat pada makanan dan disuapkan ke istrinya. Dan hatinya tersentuh kembali ketika sang istri memegang tangannya. Dia pun segera membantu istrinya memuntahkan makanan yang beracun yang baru saja dimakannya. Namun sayang kepala istrinya jatuh ke meja dan menancap patung kelinci tepat di mata sebelah kanan sang istri. Dia pun panik segera menelpon dokter dan untuk meminta saran. Tapi si dokter malah menyarankan agar bapak membuang mayat istrinya ke tengah laut dan berharap dimakan oleh ikan hiu. Karena nggak ada pilihan lain, si Owen langsung memutilasi kaki mayat istrinya agar bisa dimasukkan ke dalam kotak perkawinan mereka yang akan dibawa ke laut. Tapi mayat istri tiba-tiba bergerak lagi dan karena udah kepalang tanggung bapak ini mendorong patung kelinci di kepala istri dan mencabutnya sampai istrinya benar-benar mati. Gak pakai lama dia langsung membawa kotak yang berisi mayat istrinya keluar dari apartemen sampai tibalah di sebuah lift dan tiba-tiba lift itu macet sehingga dia terjebak bersama mayat istrinya yang sudah bersimbar darah. Kemudian lift itu pun terjatuh ke lantai dasar yang tak berujung. Kotak itu terbuka lalu disinilah penyesalan menyiksa hati dan akal sehatnya Bapak Owen. Mayat sang istri keluar dari kotak itu dalam kondisi yang mengenaskan, mencium dan memeluk Bapak Owen. Lalu datanglah polisi membuka lift yang baru saja macet dan ternyata Bapak Owen tidak sadarkan diri mirip kayak orang gila yang berhalusinasi. Akhir cerita yang ketiga ini si Owen menjadi pasien di rumah sakit jiwa bernama Chrisdale. Cerita ketiga pun berakhir. Adegan balik lagi ke kakek Montgomery dan Sam. Menurut Sam, cerita yang ketiga itu agak membuatnya risih. Tapi kata si kakek, setiap orang yang bersalah pasti mendapatkan ganjarannya. Kemudian si kakek ngajak Sam ke sebuah tempat kremasi mayat yang mana kakek akan mengkremasi mayat dari anak kecil yang bernama Logan yang tadi pagi sudah berlangsung upacara kematiannya di sini. Dan saat memasukkan peti mayat Logan ke perapian, kakek tua dihentikan oleh Sam yang mengatakan kalau dia telah berbohong. Bahwa kedatangannya ke sini bukan untuk melamar kerja, melainkan untuk bertemu dengan Logan karena kematian Logan masih berkaitan dengan dirinya.
Dia juga mengatakan ke kakek Montgomery bahwa kematian Logan juga bentuk dari kejahatan yang selalu menang. Tidak seperti cerita-ceritanya kakek Montgomery di mana orang yang jahat selalu kalah dan menerima hukuman dari hasil perbuatan jahatnya. Maka si Sam menceritakan kematian Logan kepada kakek Montgomery untuk membuktikan kalau kejahatan selalu menang di dunia ini. Cerita keempat dituturkan oleh Sam yang saat itu dia sedang menjadi pengasuh anak bernama Logan yang sedang ditinggal orang tuanya berpergian. Sambil santai, si Sam nonton film horor The Babysitter Murders. Di malam itu, Sam sangat menikmati rumah Logan yang sepi dengan acara memasak di dapur. Akan tetapi, suasana jadi mencekam saat beredar berita di televisi bahwa ada banyak pasien rumah sakit jiwa kabur dari rumah sakit akibat mati lampu. Dan salah satu pelarian adalah psikopat pembunuh anak-anak yang tentunya berbahaya. Tapi si Sam nih gak ngedengar berita di televisi tersebut karena asik di dapur sambil masak dan dengerin lagu. Lalu kemudian datanglah seorang pria yang kondisinya terluka parah. Awalnya Sam menolong pria itu. Sampai suatu ketika ibu dan ayah Logan memberi kabar di telepon kalau psikopat pembunuh anak-anak dari rumah sakit jiwa sudah kabur. Ngelihat di depannya ada orang asing di rumah Logan, Sam langsung menggiling tangan pria tersebut dan menghajarnya habis-habisan. Namun Sam yang kewalahan pun juga terjatuh. Kemudian pria asing itu berlari ke kamar namun tidak menemukan Logan. Sam yang udah sadar langsung nyusul si pria asing ke kamar Logan, kemudian terjadilah adu gelut kembali. Di tengah mati lampu dan badai petir, Sam sekuat tenaga menghajar pria tersebut, namun tetap saja dia harus terjatuh ke lantai dan dicekik oleh pria asing tersebut. Akan tetapi tiba-tiba si pria tersebut mengatakan kepada Sam kalau dirinya bukanlah pembunuh. Si Sam melihat ini adalah kesempatan langsung mendorong pria asing itu sampai jatuh ke lantai bawah lalu membunuhnya pakai televisi. Orang tua dari Logan juga datang ke rumah dan menemukan jenazah pria itu dengan wajah yang hancur akibat tertimpa televisi tersebut. Dan ternyata sebenarnya kita sudah dibohongi film ini dari awal karena faktanya pria asing tersebut adalah yang bernama Sam yang sesungguhnya. Wanita yang awalnya kita kira adalah babysitter dari Logan justru adalah pasien dari rumah sakit jiwa yang merupakan psikopat bernama Charlotte Gibbons. Psikopat itu telah membunuh banyak anak-anak kecil dan mencabut gigi dari anak-anak sehingga psikopat ini dijuluki sebagai peri gigi. Orang tua Logan yang sudah ada di rumah juga kaget ngelihat mayat anaknya sudah dipanggang oleh psikopat ini. Lalu cerita keempat dari Sam pun selesai yang membuat kakek Montgomery jadi terkesan. I see what you did there. Inilah fakta yang sebenarnya dari film ini. Ternyata wanita yang bersama kakek Montgomery adalah psikopat bernama Charlotte yang dikenal sebagai peri gigi pembunuh anak-anak. Kedatangannya ke pemakaman ini adalah ingin mengambil gigi dari mayatnya Logan. Lalu Charlotte takut kakek tua menceritakan faktanya sebagai psikopat, maka dia pun menusuk kakek tua dengan pisau. Namun ternyata si kakek yang misterius ini bukanlah manusia biasa. Dengan panik karena kakek nggak mati-mati, Charlotte langsung lari keluar dari rumah. Namun pas sampai depan pintu, Charlotte kena genjutsu kakek tua dan kembali masuk ke dalam rumah pemakaman. Karena faktanya rumah pemakaman Montgomery ini bukanlah rumah biasa. Si kakek juga ngejelasin ke Charlotte bahwa dirinya dulu tuh sama seperti Charlotte. Dan si kakek ini dihukum terkurung di rumah pemakaman sebagai pengurus yang abadi. Lalu buku-buku di sana berjatuhan dan mengeluarkan hukuman untuk Charlotte. Charlotte pun mati karena mendapat hukuman akibat kejahatannya kepada para korban. Tubuh serta wajahnya yang hancur kemudian dijahit oleh kakek Montgomery. Kemudian si kakek melangkah keluar rumah yang sudah lama mengurungnya. Namun tubuh kakek menguap dan hancur saat melangkah keluar rumah pemakaman ini. Dan tiba-tiba si Charlotte terbangun kembali dengan tubuh yang sudah dijahit, yang mana saat ini dia telah menjadi penerus si kakek sebagai penjaga rumah pemakaman tersebut. Lalu adegan berpindah ke Charlotte sekarang yang sedang membacakan cerita ke anak kecil yang di awal film tadi membawa kamera, dan film pun berakhir. Oke, itu dia bosku semua jalan cerita dari film Mortuary Collection.
Nah, film ini kalau ditonton langsung sangat seru dan bikin penasaran, plus kaget bukan main pas kita tahu rupanya Sam itu adalah psikopat yang dijuluki sebagai peri gigi. Oke, banyak hal yang bisa diambil dalam film ini, silakan kalian interpretasikan sendiri ya. Akhir kata, jika saya ada salah dan keliru dalam membahas film ini, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebagai bentuk dukungan kalian ke channel ini agar terus semangat mengupload video-video terbaru. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.